Kalau mau dikuliti satu persatu pernyataan Profesor Abdul Syakur Yasin, itu memang semuanya membuat dahi kita berkerenyut, otak kita itu apa ya? Orang Jawa itu umap, apa istilahnya umap itu? Mendidih gitu loh. Karena saking kacaunya, hal-hal yang dahulu itu sudah mapan dalam keyakinan kita ini berusaha dikotak-katik. Dan terakhir itu ada video potongan yang menyatakan umat Islam jangan ragu-ragu untuk murtad. Nauzubillah. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini yang terjadi. Nah, karena memang banyak yang perlu dikomentari, ternyata Ustadz Saifuddin tadi ada satu lagi mau disampaikan terkait pernyataan Buya Sakur tadi. Saya persilakan lagi Ustadz Saifuddin untuk kembali mengoreksi pemikiran moderasi Islam yang kacau balau ini agar umat bisa mendapatkan pencerahan. Tafadhol. Terima kasih. Karena waktu yang singkat mungkin tidak semua yang dilontarkan oleh Bapak Sakur itu saya komentari. Saya akan mengomentari yang pertama saja, yang beliau katakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu maknanya sudah bergeser menjadi kunci surga gitu. Nah, kalau menurut beliau kan itu kalimat persatuan gitu kan. Tapi menurut saya yang bergeser bukan maknanya sebenarnya, tapi dia sendiri yang bergeser gitu. Otak yang bergeser. Nah, ada dua hal yang ingin saya kritisi dari masalah tentang kalimat la ilaha illallah ini atau kalimat thayyibah ini, kalimat tauhid ini. Yang pertama, dia itu mengatakan bahwa masa iya masuk surga itu cukup dengan perkataan gitu. Dia menyitir hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, atau man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir kalimatnya sebelum meninggalnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Masa iya gitu? Kayak film Barbie, kayak film apa tadi? Aladin ya. Ini penghinaan ini gitu ya. Dia sudah menghina Rasulullah SAW, perkataan Rasulullah, hadis Rasulullah SAW. Padahal kita semua tahu bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak berkata menurut hawa nafsunya, tetapi sesuai dengan apa yang diwahyukan kepadanya. Dan berarti pula dia sudah menghina Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi luar biasa ini kan. Harusnya bertobat nih segera nih Pak Sakur ini. Dan yang kedua, makna la ilaha illallah telah bergeser menjadi makna persatuan. Pertanyaan kita itu persatuan apa? Persatuan siapa? Siapa yang dipersatukan gitu? Rasulullah itu usia 30 tahun sudah berhasil menyatukan kaum Arab ketika itu. Ketika peletakan batu Hajar Aswad itu, dengan sangat indah beliau mempersatukan suku-suku yang berebut untuk memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya, tapi dengan sangat indah beliau fasilitasi itu persatuannya. Beliau gelarkan itu kain sorbannya, kemudian ditaruh itu Hajar Aswad di tengah-tengah kain sorban dan meminta kepada perwakilan suku-suku itu untuk memegang ujung-ujung sorbannya dan mengereknya ke depan atau ke tempatnya. Luar biasa kan? Dan itu mendapat aplaus dari orang-orang Arab waktu itu, orang Quraisy. Mendapat aplaus sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Semua orang Arab percaya sama dia. Nah, tetapi usia 40 tahun manakala beliau mendapatkan risalah Islam dan beliau mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, justru mereka itu akhirnya menolak. Jadi menurut saya tidak tepat itu memaknai kalimat la ilaha illallah dengan persatuan gitu. Tidak tepat. Buktinya mereka orang-orang kafir Quraisy itu menolak, dan bahwa orang-orang kafir Quraisy adalah mereka pasti lebih paham daripada Pak Sakur memahami makna kalimat la ilaha illallah. Mereka orang Arab asli dan masih fasih gitu kan, orang dulu gitu. Pasti lebih paham bahwasanya la ilaha illallah itu adalah bukan kalimat persatuan, tetapi kalimat tauhid, kalimat mempersatukan hamba untuk hanya menyembah dan menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut mereka kalimat itu berbahaya bagi status quo mereka. Allah alam bisawab. Terima kasih.